Ikam, Romo Beni, Mas Makmun Rosid, dan teman-teman media dan undangan yang saya banggakan. Moderator, terima kasih. Ini samping kiri saya dari ujung ke ujung nih sampai beliau ini kan pakar semua ini. Kalau saya provokator. Seperti tadi yang telah dijelaskan dan disampaikan Romo, sebetulnya memang kalau kita bicara moderasi beragama, ini beliau kan peneliti luar biasa, Bung Makmun Rosid ini. Beliau banyak bicara soal moderasi beragama dengan kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi kalau Romo Beni selama ini kita juga sudah tahu, Prof. Ikam nanti mungkin banyak akan mengulas tentang soal politik identitas dikaitkan dengan elektoral. Ya, saya akan bicara sedikit soal gimana sih leveling moderasi kita selama ini. Beberapa yang besar kita selama ini sudah banyak belajar, di mana kalau kita melihat kasus Arab Spring di Timur Tengah, dimulai Tunisia tahun 2011 itu, kita harus banyak belajar di mana dengan politik identitas, dengan adanya gerakan yang semula hanya protes di sebuah kota dan akhirnya ke gubernur dan ditolak aspirasinya, itu akhirnya anak muda itu bakar diri, akhirnya disitulah diviralkan dari media sosial, itulah akhirnya terjadi sebuah demo yang menumbangkan kekuasaan di Tunisia. Dan kita ketahui dengan politik identitas di Indonesia, kita lihat percaturan politik Pilkada 2017 dimulai, itu pembelahan sangat luar biasa, di mana stabilitas keamanan kita juga akhirnya juga terancam. Disinilah saya berharap aparat kita juga benar-benar menangani dengan serius, karena kalau kita melihat politik identitas dengan kekinian, di mana Pilpres yang sudah berjalan 2 tahun yang lalu, kebetulan saya nulis buku Sinergitas dan Soliditas TNI Polri, itu adalah dalam rangka counter opini, di mana kita melihat pembelahan politik identitas itu sangat luar biasa. Bahkan di jajaran teman-teman TNI Polri sendiri itu, kalau kita melihat garis komandonya TNI Polri itu garis komando, banyak purnawirawan TNI Polri kita yang menjadi tim sukses para kandidat, dan disitu akhirnya juga ke bawah itu menjadi sebuah kelompok yang akhirnya seakan-akan yang satu pro dengan kandidat yang satu dengan pro yang kandidat yang nomor 2. Disinilah saya kira aparat kita harus benar-benar netral, yang sudah digerakkan oleh Sabta Marganya, akhirnya mengawal pesta demokrasi elektoral itu, menjaga stabilitas keamanan benar-benar terjaga. Karena kalau pilar 2 ini juga ikut-ikutan di dalam kontestasi dukung-mendukung, saya kira ini sudah menyalahi aturan, di mana Prof. Ikam selalu menyuarakan itu. Itu yang betul. Maksudnya Polri TNI. Ya. Terus, slide-nya, Mas. Ya, kita ketahui ada peneliti dari Global State of Democracy Initiative International, IDEA. Secara global indeks kita di Indonesia ini menurun drastis, terutama pada 2019, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan adanya pengaruh politik populisme pada pemilu 2019, dan akhirnya sampai sekarang di bawah itu ada pembelahan 2 kubu. Memang kanalisasi di kala elitnya, di kelompok-kelompok elitnya, kita tahu antara Pak Jokowi dan Prabowo sudah bersatu, tapi di bawah kita masih merasakan itu, di mana sampai sekarang termasuk Romo Beni sendiri masih kena korban hoax ya. Dan kita baca semua itu, dan itu banyak sekali gitu sampai sekarang. Bahkan itu dari temannya sendiri yang selama ini juga kehidupan keberagamannya bersama-sama gitu, Romo. Ya, itulah jahatnya media yang di era post-truth itu, tidak hanya di Indonesia kan, tetapi kita juga belajar di Amerika, kejadian di gedung Capitol, pusat sentral kekuatan di Amerika, yang selama ini dianggap sakral, akan tetapi dengan adanya politik identitas itulah ada sebuah kematian kulit putih, akhirnya menjadi demo besar-besaran. Disitulah masyarakat percaya akan adanya hoax yang selalu ditebar, akhirnya menjadi viral. Disitulah akan menjadi kekuatan politik jalanan yang akhirnya juga mengalahkan Presiden Trump itu sendiri. Dan saya kira itulah yang harus menjadi pelajaran buat kita sebagai bangsa yang plural gitu. Tapi di sisi lain
Kementerian Agama indeks kerukunan umat beragama mencatat tingkat kerukunan beragama semakin membaik. Ya mungkin harusnya kita di tengah-tengah kita ada salah satu narasumber juga ngomongin moderasi beragama, karena yang bikin roadmap peta jalan moderasi beragama ini kan leading sektornya memang di Kementerian Agama, walaupun di RPJMD itu lintas kementerian dan lintas lembaga negara, akan tetapi leading sektornya Kementerian Agama. Saya tadi berharap ada salah satu perumus, mungkin Bung Makmun Rosid yang di MUI dilibatkan dalam membuat roadmap peta jalan moderasi beragama. Nanti beliau yang akan banyak bicara soal itu. Selanjutnya ada perkembangan lingkungan strategis baik global dan nasional yang akan mempengaruhi politik identitas kita, populisme itu. Pertama soal persaingan ekonomi dan militer antara Cina dengan poros barunya itu AUKUS. Kalau kita melihat selama ini politik pembelahan di bawah itu isu-isu yang dibawa tidak hanya isu lokal, akan tetapi kalau kita lihat selama ini bahkan pemerintah dianggap pro Cina dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang selalu diviralkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini anti pemerintah, pemerintah pro Cina dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang juga di tingkat global mempengaruhi dan berdampak pada kita, yang itu yang harus kita antisipasi. Dan kedua, menguatnya kembali kelompok ekstremis di Timur Tengah. Kita ketahui Afghanistan, walaupun sudah pasukan Amerika dicabut, akan tetapi konflik itu masih berjalan sampai sekarang. Iran terutama juga masih sampai sekarang, dan juga di Arab Saudi juga masih berjalan. Yang tiga, dalam masing-masing poros akan menambahkan pengaruhnya di Indonesia karena dianggap hal yang sangat strategis kita ini dengan cara banyak hal, terutama melalui kerja bersama formal dan juga atau dengan cara membangun proksi. Dan itu proksi inilah yang harus kita antisipasi supaya kita benar-benar menjunjung nilai-nilai luhur, karena kalau kita termakan dengan adanya proksi yang dimainkan, kita lah yang akan rugi. Karena selama ini kita sering diobok-obok, tapi kita kapan ini giliran mengobok-obok negara-negara yang selalu mengobok-obok kita? Itulah yang menjadi kewaspadaan kita. Saya selalu mengingatkan teman-teman aparat kalau sudah bertugas di penggalangan di wilayah-wilayah yang memang itu rawan kelompok-kelompok ekstrim kanan dan lain sebagainya, akhirnya malah terbawa, bukan malah bagaimana membrowsing mereka kembali ke NKRI, tapi mereka kadang terbawa. Inilah yang kalau kita lihat hasil penelitian di jajaran TNI Polri itu kan lumayan juga, yang pernah disampaikan Pak Menhan kita sebelumnya itu. Selanjutnya adalah lingkungan strategis nasional kita, di mana menguatnya isu separatisme Papua juga dijadikan opini dan narasi yang ditebar oleh kelompok-kelompok yang bawa politik identitas tadi itu, seperti Kasat. Kenapa giliran kelompok yang tidak pro pemerintah dibilang ini, dan giliran OPM dibilang rangkul, dan itu kan sekarang lagi diviralkan, kita ketahui semua, dipinjal tindak, dan itulah yang memang selama ini sampai sekarang masih terbawa, dan itu kita lihat semua gitu. Seperti yang 2 hari ini lagi viral. Kita nggak bisa bicara itu. Yang selanjutnya adalah isu ekstremisme yang masih langka. Selanjutnya adalah tantangan dalam moderasi beragama. Nanti biar Bung Makmun Rosid aja lanjutnya. Nah, ini level personal warga negara terhadap pemahaman terhadap yang berlebihan bahkan cenderung ekstrim selama ini, memahami konsep jihad. Nanti biar Bung Rosid aja, beliau yang di MUI, biar pakarnya. Lanjut. Ini level ruang publik. Ya, inilah munculnya ruang media baru yang tadi sudah disampaikan oleh Romo, bahwa munculnya berita provokatif dan berita hoax yang selama ini menjadi ini era postur, di mana kelompok atau seseorang ini lebih meyakini kelompoknya daripada fakta realita yang ada gitu, dengan dalil-dalil yang ada daripada itulah era posturnya. Belum tersedianya ruang mediasi digital yang mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman keagamaan tadi. Kalau selama ini kita melihat itu kan media digital itu memang dimanfaatkan, tapi belum ada titik temu di ruang-ruang publik. Selanjutnya di level kebijakan kita belum
maksimalnya penggunaan ruang pembuatan kebijakan publik untuk mengkanalisasi perdebatan dan perbedaan pendapat yang ekstrim. Jadi selama ini mereka masih di ruang cyber, di ruang ngayal gitu. Itulah kita butuhkan teladan dari pembuat kebijakan dan hal ini moderasi beragama. Kebetulan mungkin tahun depan karena udah masuk RPJM moderasi beragama dengan tahapan-tahapan, tidak hanya Kementerian Agama sebagai leading sektor akan tetapi nanti semua lembaga negara dan kementerian juga terlibat di dalam moderasi beragama. Dibutuhkan ketegasan dan penegakan hukum terhadap konflik berbasis agama. Kita alhamdulillah dalam kurun waktu akhir-akhir ini kalau kita melihat perkembangan kerukunan umat beragama di Indonesia, penyelesaian konflik Ahmadiyah di NTB sudah ada kemajuan yang luar biasa, termasuk pendirian rumah ibadah GKI Yasmin di Bogor di tanggal 18 kemarin Prof, kalau nggak salah sudah ada IMB dan itu selama 21 tahun kalau nggak salah itu udah ada izin terbit IMB GKI Yasmin. Begitu juga dengan Sunda Wiwitan kalau nggak salah. Sekarang juga alhamdulillah dengan adanya dialog dan diskusi, adanya titik temu, akhirnya itu semua sudah terselesaikan dengan damai. Itulah saya kira kemajuan kita yang harus kita rawat. Sekali lagi saya selalu menekankan bagaimana antisipasi ke depan adalah selalu bersinergi dan berkolaborasi, terutama aparat keamanan kita, supaya deteksi dini dan untuk persoalan-persoalan yang akan mengikis persatuan dan kesatuan bangsa itu menjadi hal yang menjadi prioritas. Saya kira itu dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan nanti akan dilengkapi oleh Prof. Hikam dan Bung Rosyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.